Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadan Putri. Saya dari program pendidikan biologi dari kelas R8B dengan NPM 2017-41500119. Kali ini saya akan membahas tentang media pembelajaran yang dapat digunakan ketika sedang belajar di rumah. Belakangan ini, sejak pendidikan lebih banyak dilakukan di rumah melalui saluran internet, fasilitas-fasilitas yang membantu kita untuk belajar di rumah semakin ramai dan banyak dipergunakan. Nah, kali ini saya akan membahas fasilitas Google bernama Google Classroom yang menjadi ramai diperbincangkan karena kehadirannya sangat penting dikala dunia sedang dikekang oleh pandemi COVID-19 ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah singkat tentang Google Classroom. Google Classroom diumumkan pada 6 Mei 2014 dengan pratinjau tersedia untuk beberapa anggota program Google G Suite for Education. Google Classroom ini dirilis secara publik pada 12 Agustus 2014 dan pada 2015 Google mengumumkan API kelas dan tombol berbagi untuk situs web yang memungkinkan administrator sekolah dan pengembang untuk lebih terlibat dengan Google Class. Pada tahun 2017, Google membuka kelas untuk memungkinkan pengguna Google pribadi untuk bergabung dengan kelas tanpa persyaratan memiliki akun Google Apps for Education. Sehingga terciptalah Google Classroom yang merupakan platform gratis berbasis web yang dibuat untuk mempermudah kegiatan pembelajaran bagi guru dan murid. Setelah mengetahui apa itu Google Classroom, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan aplikasi seperti Google Classroom. Berikut cara penggunaannya. Yang pertama, kalian dapat mendownload Google Classroom ini melalui Google Play untuk Android dan App Store untuk iOS. Atau kalian dapat mengaksesnya di classroom.google.com di laptop atau PC. Setelah di-download, kemudian klik Get Start dan pilih alamat URL atau email Google yang ingin digunakan untuk bergabung di Google Classroom. Setelah masuk, tekan tanda plus di pojok kanan bawah. Jika ingin untuk bergabung di salah satu kelas, pilih Join Class, dan untuk pengajar bisa pilih Create Class. Jika kalian ingin masuk ke kelas atau join kelas, masukkan 7 digit kelas code yang sudah diberikan terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk membuat kelas, klik Buat Kelas, lalu masukkan nama kelas. Kemudian untuk memasukkan deskripsi singkat, tingkat kelas, atau jadwal kelas, klik section atau bagian dan masukkan detailnya. Dan untuk memasukkan lokasi kelas, klik room atau ruangan dan masukkan detailnya. Yang terakhir, untuk menambahkan mata pelajaran, klik mata pelajaran lalu masukkan nama atau klik salah satu nama dari daftar yang muncul ketika memasukkan teks. Forum atau stream adalah halaman aktivitas yang menampilkan pengumuman, pertanyaan atau diskusi, materi atau bahan pengajaran, dan tugas yang diberikan guru. Di halaman ini, guru dan siswa bisa langsung saling berinteraksi. Yang selanjutnya, classwork atau tugas kelas adalah halaman yang digunakan untuk membuat tugas atau membuat materi pengajaran. Kemudian, people digunakan untuk menambahkan atau melihat anggota yang berada di kelas tersebut. Nah, selanjutnya jika kalian ingin mengirimkan tugas di Google Classroom, klik tambahkan untuk melampirkan file dari Google Drive, atau link, atau file, atau dari YouTube. Untuk melampirkan tautan, pilih opsi tautan. Jika tugasnya sudah selesai kita kerjakan, kita bisa menyerahkan dengan mengklik tombol serahkan atau assign. Kelebihan yang pertama yaitu mobile friendly untuk pemula. Google saat meluncurkan aplikasi ini sangat memperhatikan kenyamanan para penggunanya. Sebagai bentuk perhatiannya, Google membuat desain aplikasi yang sederhana namun sangat banyak manfaat dan fitur yang dapat digunakan. Yang kedua, selain mudah digunakan, ada fitur lain di Google Classroom di mana kita saat diberikan tugas oleh guru atau admin kelas kita, maka dengan mudah kita bisa melihatnya pada satu halaman yang menyediakan halaman tugas. Yang ketiga yaitu semua bentuk file baik itu MP3, MP4, dokumen, PDF, zip, dan masih banyak lagi, semua itu otomatis masuk ke akun Google Drive.
Yang keempat yaitu mudah meninjau tugas sebelum dikirim. Meninjau tugas sangat diperlukan karena kita bisa melihat kesalahan atau kekurangan apa yang masih ada di tugas yang akan kita kirim. Maka Google Classroom menyediakan fitur melihat tugas sebelum dikirim. Nah, ini yang terpenting karena Google Classroom bebas dari iklan dan aman dan tersedia secara gratis 100% tanpa dipungut biaya apapun. Adalah tampilan yang dimiliki oleh Google Classroom kurang menarik. Hanya menampilkan beberapa pilihan gambar dan itu hanya berupa gambar kartun. Classroom sebaiknya memberikan sebuah gambar bagi kelas untuk lebih menarik lagi supaya siswa yang belajar di Google Classroom tidak merasa bosan. Satu lagi yang menjadi kekurangan Google Classroom yaitu Google Drive penuh, file tidak bisa dikirim. Hal ini terjadi karena Google Classroom belum mempunyai tempat penyimpanan sendiri sehingga harus mengandalkan Google Drive. Setelah kita membahas tentang media pembelajaran Google Classroom ini, dapat ditarik kesimpulan yaitu Google Classroom adalah layanan yang disediakan oleh Google untuk memudahkan kita dalam belajar lewat daring, baik membuat kelas ataupun berdiskusi secara online, serta membuat kita menjadi lebih efisien dalam belajar di rumah. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, serta terima kasih bagi kalian sudah memperhatikan materi kali ini tentang aplikasi media pembelajaran. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.